Jadi orang gak enakan itu emang gak enak ya. Kita semua pasti pernah menjadi korban guilt trip, atau malah justru kita adalah pelakunya. Tapi kadang kita gak sadar akan hal-hal itu. Jadi apa sih guilt trip itu? Oke, kita jelasin. Guilt trip merupakan komunikasi memanipulasi di mana kita akan dibuat merasa bersalah atau merasa gak enak terhadap seseorang seolah-olah kita melakukan hal yang salah. Guilt trip akan membuat kita merasa khawatir, tidak nyaman, dan ragu terhadap diri kita sendiri, sehingga kita akan merasa kecewa dan lelah terus-menerus. Kalau belum paham, contohnya kayak gini. Pelaku guilt trip biasanya berkata, setelah semua yang gue lakuin demi lo giniin gue. Atau, aku kan minta tolong, masa gitu aja gak mau bantu? Atau ada juga yang berkata kayak gini, kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu bakalan nurut sama aku. Nah, itu contoh-contohnya. Pelaku guilt trip biasanya adalah orang-orang terdekat dari kita yang biasanya memiliki hubungan emosional. Contohnya teman, sahabat, keluarga, pasangan, ataupun bahkan yang udah jadi mantan. Nah, kali ini Titik Balik bakalan kasih tahu 9 tanda bahwa kamu sudah jadi korban guilt trip. Kita mulai. Pertama, kamu selalu merasa telah mengecewakan seseorang. Ketika kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, kamu akan merasa kamu telah membuatnya kecewa meskipun kamu sebenarnya udah berusaha sebaik mungkin. Kedua, segalanya seperti salahmu. Kamu selalu menyalahkan diri sendiri atas segala kesalahan yang terjadi, padahal semua hal itu tidak sepenuhnya salahmu. Ketiga, kamu selalu dibandingkan dengan orang yang lebih baik. Apabila kamu dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi atau standar mereka, kamu akan dibandingkan dengan orang yang lebih baik, lebih perhatian, lebih cantik atau lebih tampan. Sehingga mereka akan membuat kamu merasa diri kamu tidak berharga. Keempat, kamu merasa harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Seseorang akan memintamu untuk melakukan suatu hal untuk mereka di kondisi-kondisi tertentu. Apabila kamu tidak memenuhinya, mereka akan merasa bersedih dan membuat kamu merasa bersalah. Contohnya, mereka akan berkata seperti ini. Kalau kamu memang cinta, kamu akan bla 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 gitu. Kalau kamu emang teman, seharusnya kamu bla 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 bla. Hal seperti ini akan membuatmu merasa bersalah dan membuat kamu secara otomatis menuruti perintah dia. Kelima, kamu sulit untuk mengatakan tidak. Kamu tidak bisa mengatakan tidak kepada mereka karena takut akan membuatnya kecewa atau berpikir yang tidak-tidak terhadap kamu. Apabila kamu menolak, kamu akan merasa bersalah. Keenam, kamu selalu diingatkan dengan hal-hal baik yang telah mereka lakukan untukmu. Jika kamu menolak satu permintaan mereka, meskipun kamu punya alasan yang kuat, mereka akan mengingatkanmu tentang hal-hal baik yang banyak telah mereka lakukan untukmu, yang akan membuat kamu merasa berhutang budi kepada mereka. Ketujuh, kamu merasa memiliki kewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan mereka. Ketika kamu merasa bersalah kepada seseorang, kamu akan selalu berusaha untuk menyenangkan atau membahagiakan mereka, meskipun kamu sendiri merasa gak bahagia. 8. Kamu menganggap bahwa mereka sangat bergantung kepadamu. Pelaku guilt trip akan membuat kamu merasa bahwa mereka sangat bergantung dan tidak bisa hidup tanpa kamu. Sehingga kamu akan dibuat merasa berkewajiban untuk menyetujui dan melakukan semua hal yang mereka minta. 9. Kamu tidak bisa bebas menjadi dirimu sendiri. Kamu terlalu mementingkan dan memikirkan orang lain daripada dirimu. Padahal orang lain itu belum tentu memikirkan keadaan dan perasaanmu. Sehingga kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu sukai sesuai dengan dirimu. Nah, itu tadi 9 tanda bahwa kamu sudah jadi korban guilt trip. Lalu, kalau sudah begini, bagaimana cara mengatasinya?
Caranya, kamu harus belajar bersikap tegas dan berani menolak dengan kata yang halus. Namun, jika hal itu sudah kamu lakukan, tapi mereka tetap menyerangmu, lebih baik kamu menjaga jarak dengan mereka, karena kamu juga berhak untuk bahagia. Semoga video kali ini bisa sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Mungkin kami bisa membantu. Dan kalau kamu yang sekarang sedang nonton adalah korban guilt trip, ketika kamu sudah sadar bahwa kamu kena guilt trip, katakan di dalam pikiran kamu, "Woi, sadar woi." Lalu setelah sadar, bersikaplah lebih tegas kepada pelaku guilt trip. Kalau kamu adalah pelakunya, please stop dari sekarang, karena ini adalah tindakan yang sangat gak baik. Dan bayangin kalau kalian di posisi korban, pasti kalian sendiri juga gak akan suka kan? Makanya berubahlah dari sekarang, karena itulah tujuan dari titik balik. Membuatmu menjadi lebih baik. Terima kasih.